Al-Amwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Cikal bakal secara sistematik, secara masif dan terstruktur itu membuat orang makin miskin ya riba itu. Riba dengerin akan menjadi miskin teman-teman. Jadi tinggalkan riba nih. Jadi berdasarkan pengalaman Pak Imam. Nah, pada saat pasang ventilator itu kan sengaja ditidurkan. Tapi ya waktu itu tidur aja sampai bangun, meskipun pada saat saya bangun udah ganti tanggal. Pada saat nafas tinggal satu persatu sebelum ditidurkan, itu yang terjadi adalah. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian. Ngosan, ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Aldit Okto, dan tentunya masih di acara Kismis, kisah motivasi dan inspirasi. Dan tentunya buat para penonton dari Sabang sampai Merauke ataupun di Asia Tenggara yang sudah tidak asing lagi, di sebelah kiri gue ada siapa nih yang tentunya dulu pernah memimpin satu institusi, yaitu Ex-Dirut BNI Syariah. Gimana Pak Imam Sultan, kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Masya Allah. Sehat. Senang sekali nih bisa bertemu dengan Pak Imam Teguh Sabtono. Dulu bekas beliau ini, lo bekas Ex-Dirut BNI Syariah, terus banyak sekali berkecimpung di dunia kemanusiaan ya Pak. Iya. Nah, itu apa sih Pak yang mendasari lo tuh ibaratnya kenapa lo trigger untuk bergerak di bidang kemanusiaan Pak? Ya, tadinya terus terang gue nih orangnya hedonis banget. Wih. Asli hedonis. Hedonis. Jadi kerja itu, begitu masuk kerja yang ada di kepala gue, tahun keberapa gue harus ganti mobil, tahun keberapa gue harus nambah lagi mobil lagi gitu ya. Selesai dari Permata ya kembali lagi gue dipanggil ke BNI, salah satunya untuk masuk tim spin-off BNI Syariah. Nah, kenapa gue dipanggil pun juga bukan gara-gara gue alim gitu ya. Karena lo apa? Karena waktu itu terus terang pengalaman gue waktu masih di BNI, waktu itu tim IPO. Kemudian waktu di Permata juga tim divestasinya saham BPPN. Jadi memang keahlian saya, backgroundnya tuh lebih banyak di merger akuisisi. Tapi ngomong dulu, kuliahnya emang jurusan ambil ekonomi syariah atau enggak. Dulu kuliahnya di Institut Fleksibel banget. Di IPB, fleksibel banget, IPB. Fleksibel banget, Bogor. Pertanian, akhirnya ke bank. Agak nggak nyambung teman-teman. Sampai terakhir pun juga terbukti gitu ya. Pas gua ikut Justice, kemudian Triana Rosa, ternyata juga bener juga Institut Film Bogor. Institut Film Bogor. Tapi jiwa art ada loh Pak. Jiwa seni itu emang ada ya. Ada nggak sih di dalam keluarga lo Pak? Jiwa seni lo, misalnya jiwa seni, film atau jiwa melukis. Iya, waktu kecil emang hobinya gambar sih. Oh, gambar. Sketsa gitu. Sketch. Kemudian ya yang pasti bukan seni tari, bukan seni tari, bukan seni suara yang pasti. Nah, yaudah balik lagi. Terus waktu itu bahkan yang ada di kepala gua ini syariah apaan sih gitu ya? Sama sekali nggak kebayang. Nggak kebayang. Ini paling produk juga. Cuman produk yang di packaging pakai judul-judul Arab lah, judul-judul Islamnya mirip-mirip kadrun gitulah, kayak perkiraan kadrun kata orang yang bilang kadrun sekarang, sama lah kayak gitu ya. Nah, cuman waktu itu ya bilang produk-produk juga kok gitu ya. Karena yang gue pikir waktu itu gimana caranya ngejual barang ini semahal mungkin dan gue dapet bonus segede mungkin. Kita selesai itu aja. Menjual barang semahal mungkin, dapat bonus segede mungkin. Nah, jadi gimana caranya ini produk yang mereknya kadrun laku banget di luar, pembelinya adalah kadrun juga yang ada di Timur Tengah, harganya gimana dibuat tinggi, terus ya sudah
semua orang happy dan gue juga happy. Ujung-ujungnya cuan-cuan juga kan. Betul. Nah itu terus yang ada kepala gue waktu itu seperti itu. Kan sebelum sampai kita presentasi, bikin teaser, bikin prospektus, gue kan baca ininya neraca-neracanya. Terus gue bilang ini kalau di sistem keuangannya syariah, kalau misalkan itu pendapatan yang akan diterima pasti judulnya revenue insya Allah gitu ya. Revenue insya Allah. Insya Allah karena akan diterima. Kemudian pendapatan dari aset yang jelek, wah ini pendapatan astagfirullah. Dibuat bercandaan kayak gitu. Pendapatan astagfirullah. Sambil ketawa-ketawa gitu kan. Udah sampai akhirnya pada titik tertentu nggak kejadian. Penjualan itu nggak kejadian. Penjualan nggak kejadian. Bank sudah di spin off dan waktu itu saya dapat kesempatan berangkat haji. Masya Allah. Ya entah keluarga tuh. Ya entah kenapa waktu itu keluar dari Permata, salah satunya pengen dapat pesangon yang waktu itu yaudahlah gue berangkat haji deh. Gue pengen berangkat kayak orang-orang. Jadi berangkat haji itu bukan karena pengen dapat hidayah, enggak. Kayak orang-orang berangkat haji dan gue mau haji plus. Makanya gue ambil duit, wah ini ada duit pesangon gede, gue bisa berangkat haji gue plus. Ya. Rasulullah berperan tidak hanya sebagai pemimpin agama tapi juga sebagai pemimpin negara. Di Madinah lah mulai terbentuk yang namanya masyarakat Madani pertama kali di dunia ini adanya di Madinah. Yang dimaksud Madani ya semua aspek termasuk ekonomi. Berapa harga kambing di Madinah pada zaman Rasulullah sampai saat ini. Ternyata pada saat dihitung dengan dinar dan dirham tidak ada kenaikan. Sama aja. Setelah 1400 tahun sekian kan. Nah, di situ hebatnya tuh saya pikir ini sistem apaan sih gitu kan. Nah, barulah beliau cerita tentang bagaimana riba itu membuat sistematik orang menjadi miskin gitu ya. Jadi riba itu yang cikal bakal secara sistematik secara masif dan terstruktur itu membuat orang makin miskin ya riba itu. Riba dengerin akan menjadi miskin teman-teman. Jadi 3 kali riba nih. Jadi berdasarkan pengalaman Pak Imam. Nggak usah ngambil program studi harus S1, S2. Cara paling gampang memahami riba itu misal nih kita ini apa sih namanya nih? Apa? Acaranya? Talk show apa nih namanya? Talk show. Anggap talk show ini makan waktu setahun. Betul. Makan waktu setahun dan kita sepakat nih bahwa kita sama-sama terapin bunga 10%. Betul. Misalkan uang Mas Adit 1 miliar, uang saya 100 juta. Amin. Amin. Kayaknya gimana mau kaya ya begitu 1 miliar aja nggak nyantol gitu. Tadi kalau Pak Imam bilang 10M langsung amin. Oh, gitu. Kalau harta masih kurang Pak, mau haji furoda saya. Terus Pak lanjut. Iya, soalnya kata orang sukses itu kalau mau dapat uang banyak tuh harus terbiasa gitu. Oh, iya. Terbiasa refleks gitu begitu ketemu nilai uang langsung. Tapi nggak apa-apa. Karena saya yakin Mas Adit ini kekayaan nomor 13. Masya Allah. Jadi ini talk show setahun. Uang Mas Adit 1 miliar, uang saya 100 juta, bunga 10%. Yeah. Setahun kemudian uang Mas Adit jadi 1 miliar 100 juta. Ya kan 10%. Uang saya 110 juta. Waktu awal sesi selisih kekayaan kita 900 juta. Iya. Ya kan? Akhir sesi kenapa jadi 990? Jaraknya makin jauh. Padahal apa yang kita kerjain semuanya sama. Lalu dari mana tuh Pak? Nah karena tadi kita sepakat bunga 10%. Buat di awal. Tahun kedua makin jauh lagi. Mas Adit makin kaya, gue makin miskin. Tahun ketiga gitu. Itulah jadi sebenarnya. Satu kaya, satu miskin. Ya terus jadi demikian. Jadi riba itu adalah menciptakan eksploitasi orang yang tidak punya uang dieksploitasi oleh mereka yang punya uang. Iming-iming ini. Ya, nah kalau sudah miskin itu apa saja bisa diatur. Kan sampai sekarang banyak loh Pak Imam, bank konvensional, gue nggak mau nyebut lah, pokoknya bunganya dihapus tuh. Nah, itu kan banyak juga kan Pak, banyak lah gue juga tahu. Nah itu kalau ya salah satu juga menurut kata guru kita, ya mungkin kata ya Ustadz Erwandi itu kan sama aja kalau menolong dalam maksiat ya Pak Imam ya. Iya, apa betul kayak gitu? Justru mereka tepuk tangan.
semakin gede. Tepuk tangan kalau ada orang muslim yang naruh uang di bank konven kemudian merasa sudah selesai urusan ribanya karena dia tidak mengambil bunganya. Nah itu banyak tuh Pak, teman-teman gue Pak, kayak gitu juga. Nah itu kan menyebabkan bank konven makin subur, makin memiliki sumber daya yang bisa mengeksploitasi market lebih dalam lagi. Masya Allah. Jadi bawa ilmu itu sebelum amal. Berilmu dulu sebelum beramal. Iya. Walaupun ilmunya sedikit, tapi amalnya kontinu. Iya, betul. Dan yang jangan punya ilmu banyak, amalnya nihil, percuma ya Pak ya, ya? benar. Dahulukan pemahaman sebelum hafalan. Betul. Pemahaman dulu didahulukan sebelum hafalan. Percuma hafalan banyak, tapi kalau pemahamannya ya agak melenceng, percuma ya Pak Imam. Gitu. Tapi kan dulu lo terkenal dengan dakwah First business follow. Bisnis follow itu yang sampai menggaungkan ya hampir banyak mungkin keponakan gue, saudara gue Pak, itu taunya lo itu dakwah first bisnis follow. Itu apa sih yang membuat lo punya tagline seperti itu Pak? Dari mana awal mulanya? Apa lo diskusi sama bini lo atau gimana? Enggak. Tadi gua nggak pinter-pinter amat, itu artinya yang ngasih tahu juga orang. Ya. Artinya itu terjadi pada saat lagi ada seminar, kebetulan itu seminar internasional lah gitu ya. Meskipun ada di Indonesia, tetapi yang hadir ada peserta dari luar negeri. Nah waktu itu gua sampein, kenapa sih syariah nggak gede-gede gitu ya? Karena kita nggak dibantu kebijakan-kebijakan pemerintah tidak ngebantu, tidak pro syariah. Artinya pasti ada tujuan lain hanya untuk sekedar besarin bisnis. Itulah cikal bakal. Ternyata syariah itu bukan bicara tentang gedein bisnis, bukan bicara tentang berapa market share yang harus dicapai, ternyata bukan itu. Tetapi pada saat itu yang tadi saya katakan, pada saat itu dikerjakan, maka runtuhlah jahiliyah, Persia Romawi pun runtuh. Oh iya ya Pak. Gitu kan? Apa itu? Pada saat mereka semua mengatakan bahwa tugas manusia itu adalah watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, dan itulah dakwah. Jadi dakwah first, bisnis itu. Jadi kenapa kita harus yakin kalau kita ngerjakan dakwah itu pasti bisnis maju? Ya Islam itu mulia. Kita berbank syariah itu dakwah first, bisnis pasti akan ikut. Gitu. Terus bisnis pasti akan, semoga yang nonton ini dari manapun ya bisa langsung dipraktekkan sama lo semua. Pesan dari Pak Imam juga, Pak Imam Teguh Sabtono, masih dikasih umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Pak, itu beliau juga sempat kena COVID dan sudah pakai ventilator dan sempat masuk ICU kurang lebih selama 1 minggu ya Pak ya? 1 minggu di ICU. Nah, itu di antara hidup dan mati itu Pak. Itu apa Pak yang paling Pak Imam yang berkesan yang mungkin bisa dijadikan inspirasi buat para penonton Pak? Ya memang waktu itu ada beberapa pertanyaan karena pada saat pasang ventilator itu kan sengaja ditidurkan itu supaya konsumsi oksigen itu tidak tekor. Kemudian ya tadi alat-alat bisa bekerja dan seterusnya. Nah pasti teman-teman juga nanya, waktu ditidurkan itu pada posisi ada dan tiada apa yang dirasakan gitu kan? Ya terus terang dan saya nggak mungkin bohong kan, ada yang mengatakan mimpi ketemu. Enggak, kalau saya emang tidur aja sih. apa saya yang kurang iman saya nggak tahu juga. Tapi ya waktu tidur aja sampai bangun, meskipun pada saat saya bangun udah ganti tanggal. Pada saat nafas tinggal satu persatu sebelum ditidurkan, itu yang terjadi adalah diombang-ambingkannya jiwa antara roja dan khaufnya Allah. Itu luar biasa. Khawatir, resah, tertawa, menangis sudah campur aduk gitu ya. Dan sebenarnya disitulah titik-titik kritis ya. Kenapa orang harus didampingi dan seterusnya. Kenapa? Karena pada saat detik-detik terakhir itu juga sama-sama buat kita adalah kesempatan-kesempatan terakhir mendapatkan keajaiban-keajaibannya Allah, dan juga kesempatan bagi iblis untuk bisa menggoda di detik-detik terakhir juga. Makanya mereka kekuatannya full. Karena pada saat ada rasa putus asa kita terhadap ampunan Allah,
disitulah sebenarnya iblis tepuk tangan. Atau semua dosa dianggap sepele, kembali lagi di situ juga iblis mendapatkan kemenangan. Pelajaran yang bisa saya dapat adalah berhimpitnya antara kehidupan dan kematian. Saya berdekatan ya. Benar-benar berhimpit, jadi hanya celah pintu saja. Sebenarnya maut itu selalu berhimpit dengan setiap waktu detik kehidupan. Tuh, maut saking berhimpit antara kehidupan dan apa tadi? Iya, Kematian. iya. Karena urusan maut kan tinggal pada saat Allah perintahkan bahwa jantung berhenti berdetak, selesai kan. Iya. Orang di luar ngelihatnya, oh serangan jantung, oh apa? Iya. Macam-macam. Kita berdua serangan jantung Pak Imam ya. Apa gitu. sih ibroh yang satu statement atau benang merah yang bisa disampaikan kepada para penonton nih dari Sabang sampai Merauke? Selalu berdekat-dekat dengan orang-orang soleh. Contoh kayak saya dekat-dekat Mas Adi. Masya Allah, nggak kebalik-balik. Segala Saya dekat macam dengan gitu Pak ya. Imam. Karena pasti yang namanya iman itu naik dan turun. Kayak jet coaster ya? Ya. Dan tadi yang Mas Adit bilang, ada periode yang namanya futur, capek, lelah gitu kan. Nah pada saat kita down itulah siapa yang ada di sebelah kita. Pada saat kita down, sebelah kita ngajak TikTok deh kita, gitu kan. Aduh ngaco. Selalu perbarui niat. Jadi ini misalkan tadi kita kasihkan ngobrol nih, inget lagi gua, ya kita niat ngobrol terusin lagi, gitu aja terus gitu. Masya Allah. Pada saat saya ngomong perbarui niat, saya juga, oh ya Allah nih, lurusin lagi niatnya. Karena kita nggak tahu detik keberapa kita lewat, gitu ya. Pada saat niat kita melenceng, waduh itu pekerjaan kita jadi nggak ada nilainya. Karena pada saat dakwah itu tidak dikerjakan, ya saat dakwah tidak dikerjakan, itu juga sama. Kan kalimatnya wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu orang itu rugi. Ditutupnya apa di akhir? Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Watawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, itulah dakwah. Memelihara kata-kata sehingga orang terkesan dan menjadi baik sesuai dengan syariat, itu berdakwah. Jadi kata dakwah itu sebenarnya invitation, mengundang, mengajak, apapun. Menyampaikan. Ya, sempat pada saat ngomong dakwah first business follow. Nah, terus terang nih, ada yang protes. Pro kontra. Yang protes pun juga penggede-penggede inilah, juragan-juragan dewa-dewa itu. Iya ya. Tanya, BNI Syariah ini kan perusahaan bisnis, kenapa kamu bawa ke dakwah? Ini bukan organisasi sosial yang pekerjaannya dakwah. Dari BNI Syariah lahir inovasi-inovasi produk yang membuat orang, misalkan inovasi produk yang membuat orang, satu, bisa meninggalkan riba, dua, bisa sholat tepat waktu. Iya tuh Pak. Itu dakwah. Jadi inovasi produk, marketing yang bijaksana, itu semua dakwah. Itu kalau kita lagi futur, kita berteman dengan teman-teman soleh. Yang kedua juga kita bisa tadi dakwah ya, dengan cara menyampaikan apapun itu ya. Kalau mau diterima ya alhamdulillah, kalau juga nggak apa-apa. Ya. Itu kan urusan Allah ya Pak. Ya. Yang ketiga, luruskan niat. Luruskan niat, betul. Rajin-rajin luruskan niat. Kalau niat udah belok kiri, belok kanan, luruskan lagi. Gitu. Makanya banyak juga pelajaran kita ambil yang baik-baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin yang kurang dari kita berdua. Yang baik-baik silakan lo ambil semua dan lo tulis. Dan nggak berasa Pak Imam dan Adit Okto mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat semua.